Dan Chelsea ini kan kalau melawan klub yang bertahan itu suka kesulitan karena mereka tidak memainkan playmaker. Kalau lu nggak beli pemain lagi, Liverpool nggak bakal bisa juara sama bersaing dengan City aja lah. Inter ini calon-calon degradasi ya kalau menurut gue. Ya, selamat datang kembali di podcast Bomek Bola Mediocre. Kali ini saya menjadi host lagi. Ya, kalian udah tahu lah saya siapa ya. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas topik-topik. Yang pertama itu adalah Super Cup Chelsea melawan Villarreal yang akan dilaksanakan tanggal 12 Agustus pukul 2 WIB. Gimana prediksi Chelsea Villarreal menurut dari Bung Goklas dulu gimana? Siapakah yang akan mendominasi? Silakan. Kalau menurut gue sih yang akan mendominasi sih nggak tahu ya, soalnya gue liat si Unai Emery kan track recordnya bersama Chelsea, bersama Arsenal waktu itu kalah ya di final ya. Dan mungkin kalau menurut gue nih Ya, betul. final kedua yang kalah ya kalau menurut gue. Soalnya Mantap. si Unai Emery ini ya Miskin taktik. sebenarnya bukan miskin taktik tapi lebih ke kualitas pemainnya kurang bagus. Nah kalau Chelsea nyamain kualitas pemainnya dengan menurunin lapis kedua, misalnya kan lapis pertama kan mau dipakai buat Premier League, itu bisa sih kayak seimbang. Ntar itu baru kelihatan di mana yang taktiknya yang bagus yang mana. Tapi ya kembali lagi dia mengalahkan King of England, Manchester King United. of Manchester. King of Iya. Manchester ya. Gimana itu? Kalau menurut gue sih Padahal dengan squad yang mediocre. bisa susu ya, kalau menurut gue bisa memberikan perlawanan lah terhadap si siapa Chelsea. Dan dimana kan ntar lagi si Naning, gue jadi pertanyaan nih, si Lukaku masuk gak di Super Cup, sedangkan dia kan kasihan ya nggak pernah menang piala di Inggris mana ya? Eropa. Iya, nggak, maksudnya dia nggak pernah di terakhir juara di Scudetto yang. Dan kalau menurut gue sih pasti bakal menarik. Tapi UCL dia pernah di 2012. Tapi Tapi kalau nggak dia salah dia tidak mengambil menolak medali. menolak medali deh. Jadi kan karena dia nggak main sama sekali kan. Iya, Iya, dia main cuma 1 menit ya katanya. tahu lah. Ya, yang menit terakhir. Main 1 menit ngapain anjir? Ya itu masuk nama juga lah, kontribusi 1 menit. Oke, kalau dari Bung Julian M gimana? Prediksi pertandingan gimana? Prediksi gue harusnya Chelsea bisa dominasi. Apalagi ditambah track recordnya Villarreal selama uji coba pramusim ini kurang memuaskan dia. Kalah lawan Leicester, terus kalah lagi lawan siapa waktu itu gue lupa. Pokoknya kurang memuaskan lah. Jadi harusnya Chelsea bisa mendominasi. Terus menurut gue squadnya yang turun, squadnya Chelsea hampir sama kayak pas lawan Arsenal atau Hotspur kayaknya ya. Soalnya pemain-pemain intinya yang kan banyak tuh yang main di final Euro kan. Itu kemarin Ya, nggak ikut pramusim, jadi agak riskan juga kalau tiba-tiba dimasukin squad. Tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi menurut gua hampir-hampir sama kayak lawan Arsenal atau Hotspur kemarin. Terus kalau masalah Lukaku, entah dia didaftarin atau enggak, gua pengennya dia nggak main dulu pas Super Cup. Karena terlalu cepat, dia belum latihan, belum apa. Kalau terlalu dimainin, terlalu bunuh diri lah. Nggak ngerti apa-apa dia tentang taktiknya Tuchel. Jadi menurut gua dia nggak dimainin. Nggak bakal dimainin kalaupun diresmiinnya, kalau udah diresmiin pun atau udah didaftarin pun. Itu. Harusnya sih Chelsea bisa dominasi. nah Cuman gua nggak tahu kalau Villarreal parkir bis nanti dan ngandelin counter. Soalnya kan kelemahan Chelsea kan ngelawan Di tim-tim yang counter. parkir bis, mereka kurang kreatif. oke. Kenapa nggak dimainin Lukaku? Apakah Chelsea akan mengharapkan seorang Turbo Timo di depan? Gimana menurut kalian? Turbo Timo.
Kalau menurut gue sih, Eh, siapa dulu nih? Lo Julian dulu. Ya, Julian Dulu. M dulu, Julian M. Ya gue sih ya nggak apa-apa Werner, Havertz sama Ziyech. Kalau menurut gue pengennya yang tiga di depan itu. Soalnya dari pramusim kemarin beberapa pertandingan Ziyech kayaknya meningkat performanya, terus dia juga mainnya ngotot kayak seakan-akan pengen ngasih tahu gue bisa nih main kayak gitu-gitu. Soalnya di musim kemarin kan dia jarang dapat kesempatan juga kan. Menurut gue Ziyech bakal starting, terus duanya itu antara Havertz sama Werner. Nggak masalah menurut gue kalau turunin mereka bertiga tanpa Lukaku. Tuh. Oke, kalau dari Bung Goklas S gimana? Kalau menurut gue sih siapa Chelsea ini ya seperti yang orang-orang bilang di atas kertas, tapi tetap aja kan ini kan kayak kalau yang dimainin Caloba kan kayak nggak mungkin juga sih kalau dimainin Caloba. Tapi dia menurut gue gimana ya? Gue ngeliat Chelsea ini dia harus nyari back yang bisa build up juga. Jadi nggak mempersulit lini tengah dan lini depannya di depan, apalagi kena high press gitu kan. Pasti kan oper belakang, nggak ngaruh juga kan. Dan kalau menurut gue kalau saat ini apa ya? Werner tetap sama sih kan Werner di sayap kiri di dua role itulah kayak seperti di dua orang sama Havertz di supportnya ada Ziyech kalau menurut gue. Jadi kayak Mason Mount, Chris James, Aspilicueta tuh menurut gue wajib diseratin sama kayak Julian bilang sih tadi. Kalau gue Kalau Aspi menurut gue bisa aja main, tapi kalau Mason Mount kata gue paling babak kedua baru masuk gitu. Nah tengahnya ini menurut gue ya Kante sama Kovacic. Soalnya Jorginho kemarin baru datang latihan, tapi nggak tahu juga sih ntar tuh kalau gimana nurunin. Apa dia langsung langsung diturunin full tim kayak final Piala UCL atau gimana? Gue nggak tahu ya. Ya, gue juga memperkirakan Villarreal akan bermain bertahan. Dan Chelsea ini kan kalau melawan klub yang bertahan itu suka kesulitan karena mereka tidak memainkan playmaker. Ya, menarik untuk kita tunggu ya pertandingannya. Oke, kita ke topik selanjutnya nih. Andy Robertson ya, mengalami cedera saat pertandingan persahabatan. Menurut kalian, kira-kira Liverpool harus membeli siapa nih untuk sebagai pengganti Robertson? Dimulai dari Bung Julian M dulu. Bagaimana? Yang pasti Liverpool harus nyari siapa ya bek kiri yang bagus siapa sih? Spinazzola nggak mungkin ya. Yang pasti Spinazzola Liverpool cedera. cedera juga kan. ini pemain yang banyak Jadi gaya tau gak lu? siapa? Jose Siapa? El Gaya. Valencia. Nah itu pemain banyak gaya tuh. Iya, benar-benar. Tapi Mau gimana lumayan pun dia tetap banyak gaya. Yuk. Tapi lumayan dia mainnya di Euro kemarin tuh. Ya pasti Liverpool kan baru beli Konate tuh. Harus cari nih pelapisnya Robertson nih siapa nih. Terus siapa lagi ya? Ya itulah. Ke gue kelas dulu aja, ntar gue tambahin. Ya, kalau menurut Buklas S gimana? Siapa yang harus dibeli Liverpool? Kalau yang dibeli Liverpool, kalau menurut gue sih sebenarnya pemain dari akademinya siapa sih yang ini? Soalnya kan yang gue tahu si Liverpool ini kan Nico eh, Williams. ya itu gue pakai itu sih. Kalau Liverpool ini kan makanya kayak ibaratkan restoran gitu ya. Harga kaki lima rasanya bintang Rasa bintang 1. 5. Bintang 1 aja sekarang dah. Kok bintang satu? Ya, Dibagongkan sekali jawaban. jadi karena kan dia nggak beli pemain ya. Kalau gue setuju dengan Jamie Carragher pernah bilang ya, kalau lu nggak beli pemain lagi, ini Liverpool nggak bakal bisa juara sama bersaing dengan City aja lah. Iya. Nah itu kalau menurut gue itu statementnya penting dari seorang legenda ya. Dan Ya, kalau betul, menurut gue setuju gue. Liverpool ini harus kalau mau juara lagi masa kita harus nunggu 30 tahun lagi. Bukan kita sebenarnya kita lebih ke keinginan ingin juara itu ada lah mentalnya dibandingkan dengan
hanya menjual pemain, membeli pemain, dengan pemain cedera nggak ada yang mau dibeli, main siapa Minamino dibeli kan, itu kalau menurut gue sih walaupun gak ada hubungannya dengan Andrew Robertson, tapi mungkin bisa memulangkan siapa ya back yang dulu itu dia status pinjaman atau beli itu. Alberto Moreno. Nah, Alberto Moreno aja. Kurang. Menurut gue sih dia mending beli ini sih Michael back kirinya Denmark itu mungkin bisa Oh, masuk. Miley. Oh iya. Michael apa Miley sih nggak tahu. Ya, Miley. bebas. Chris. Miley itu ini Atlanta ya. Iya. Dan intinya pemain-pemain kayak Robertson dan Alexander Arnold itu harus ada pelapisnya kalau di Liverpool tuh. Karena peran mereka berdua cukup penting dalam buat nyerangnya Liverpool kan. Sama pelapisnya Firmino buat ujung tombak atau Salah gitu. Kalau gelandang mereka udah banyak ya. Gelandang gak ada masalah. Karena beberapa pemain juga akan dijual seperti Shaqiri dan Divock Origi. Menurut gue Liverpool harus membeli pemain untuk bersaing di papan atas. Oke lah, segitu dulu ya untuk topik Liverpool. Nah, selanjutnya kita bahas ke Inter Milan nih. Inter Milan ini kasihan gue ya. Dia harus menjual pemainnya karena sponsornya nggak jelas. Gimana menurut kalian? Iya, Suning. Menurut kalian nih Inter nih harus apa nih? Harus dia menjual lagi pemainnya yang ada atau bagaimana? Dari lu dulu Jul. Kemarin kan dia udah dapat dana banyak tuh dari Lukaku kan, 115 juta euro ya, atau 97 juta pounds ya. Iya, dari Hakimi juga. Hakimi bukan gratis, enggak ya? Enggak lah, itu gratis. Ya. 70 juta euro. Iya. Gimana caranya Inter bisa ngebeli pemain-pemain yang ya mungkin pemain bintang mereka nggak bisa beli sih. Pemain-pemain yang biasa aja menurut gua buat gantiin si Lukaku ini sama si Hakimi ini supaya dia bisa bersaing di Liga Italia. Kalau Hakimi kan rumor penggantinya itu si Dumfries kan. Dumfries itu harganya lumayan murah itu di Denzel Dumfries. Harusnya dapat tuh Dumfries, menurut gue cocok buat gantiin Hakimi. Cuman entah siapa nih yang jadi penggantinya Lukaku antara Zeko sama Zapata. Kalau menurut gue lebih suka Zapata yang masuk daripada Zeko. Zeko udah terlalu tua dan nggak bisa susah juga buat ngelayanin Lautaro yang ngimbangin kecepatannya Lautaro gitu-gitu. Mending kalau menurut gue lebih setuju Zapata sih yang masuk Inter. Dan harganya Zapata juga kan 40 juta euro kalau nggak salah tuh. Jadi masih sisa 60-an juta euro dari sisa duitnya Lukaku. Mungkin bisa masuk ke kas atau untuk nutupin ekonomi mereka. Meskipun nggak ketutup juga mungkin ya. Tapi masih ada sisa banyak tuh. Lumayan. Iya, gue juga kasihan sama Inter nih. Mungkin Trans Entertainment mau beli mungkin. Inter Milan. Atau Apati. Atau mereka mix duitnya patungan. Dan nambah sponsor di jersey. Iya, jadi pemain Indonesia bisa ke sana kan kayak siapa tuh yang kemarin skandal. Ngapain dia anjir? Siapa Jir? Dia masih muda. Ada yang dia beli Mini Cooper ke ceweknya. Bangke, ulang tahun beli Mini Cooper. Nih gue bikin kos-kosan ya Mini Coopernya. Oke lah. Menurut Bung Go kelas S gimana? Apa yang harus dilakukan Inter dan solusinya bagaimana? Solusinya sih bubarin aja. Kalau kata gue, soalnya gimana ya? Inter ini bagong sekali. Inter ini hanya sebenarnya gue lebih suka Milan yang merah daripada yang Milan yang biru. Kalau menurut gue dia
dia nggak ada orientasi buat bermain sepak bola. Jadi kayak ibaratkan kata, udah lalu jujur main, nanti gue kan juga dia nggak kena financial fair play kan. Dia menurut gue Ya, imbang dan mungkin kalau menurut gue dia udah mengarah ke ini, udah lu bisnis aja lah bisnis gitu kan kayak. Dan ya, sedangkan betul. yang dikenal kan Cina itu kan kaya ya akan ininya akan Akan plagiat. budayanya dan apa maksud gue, masa dia nggak bisa mengakomodir semua manajemennya dan pemainnya juga, masa dia sedikit-sedikit jual. Dan misalnya kalau kan kita anggap apa nih, Lukaku udah deal nih, Lukaku deal, Hakimi deal, masa lu nggak beli pemain? Kan kasihan fans-fansnya ya, berharap itu nih. Kalau menurut gue nih si Inter Milan ini Leicester City-nya di Inggris, jadi kayak ya walaupun ada piala tapi tetap aja bapuk juga gitu sih. Menurut gue Iya. manajemennya terlalu jelek, apalagi sama kasusnya kayak AC Milan beberapa tahun lalu kan, dibeli pemilik Cina, terus mereka beli segala macam pemain, Calhanoglu lah, Rodriguez lah, siapa lagi tuh banyak. Tahun setelahnya Ya, bangkrut juga kan, tahun setelahnya bangkrut juga, sama kayak gitu kan Inter. sih kasihan sih Jadi yang fans Inter. Ya manajemennya itu sih kalau fans Inter kasihan kalau menurut gua, apalagi dia baru merasakan juara ya, dan melihat Juventus yang datangnya Allegri, kalau menurut gua Inter ini calon-calon degradasi ya kalau menurut gua, karena ditinggal Oh, Conte, ditinggal Conte. karena menurut gua sebenarnya dia bisa berkembang lebih jauh dan memutus rantai-rantai dari Juve kalau menurut gua, tapi gak ada punya gairah untuk juara. Dan sekarang kan pelatihnya Simon Inzaghi ya, gue juga belum tahu sih dia kayak gimana. Tapi lu sekaya-kayanya pelatih, taktiknya kaya, kalau lu nggak didukung pemain-pemain yang bisa, tetap aja nggak bisa. Tetap aja kan ujung-ujungnya bakal bapuk atau hancur-hancuran. Kalau seperti kata coach yang menjadi idola kita semua lah, kan role modelnya dia. Role Bang Bes. modelnya bukan Donjol. Pange, Donjol pange, siapa pange, ini? pange. Oh, Pange. Bisa. Tapi kalau masalah komposisi pemain, menurut gue Inter tuh nggak jelek-jelek amat. Tinggal dia cari penggantinya Lukaku sama Hakimi aja. Di lini tengah sebenarnya dia lumayan. Ada Barella, ada Calhanoglu, ada Ya. Eriksen juga baru 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 sembuh. Terus Tapi nggak Eriksen ada boleh emang kan? boleh main. Belum boleh kan? ya Maksudnya kayak gua nggak tahu udah kalaupun boleh atau enggak. kalaupun boleh paling sebabak doang kan lumayan kan. Terus ada 5 menit doang deh. ya kalau kalau tengah menurut gue dia lumayan. Terus belakang juga lumayan kan, ada Skriniar, De Vrij, sama satu lagi siapa back tengahnya tuh? Bastoni dan lain-lain. Bastoni gelandang Ranocchia. apa back ya? Ranocchia. Ranocchia belum ada ya? Enggak, ada Darmian dan lain-lain lah. Asli yang Moses. Ya kalau kalau komposisi pemain sih dibilang bagus banget juga enggak, tapi masih bisa dimanfaatin menurut gua. Jadi tergantung, kalau untuk bersaing di Serie A, meskipun gua lebih suka Milan, tapi prediksi gua Inter tetap bakal di atas Milan sih nanti. Tergantung pelatihnya ya. Gue juga belum lihat nih pelatih si Inzaghi ini gimana mainnya. Kalau dia bisa memanfaatkan pemain yang ada, menurut gue bisa-bisa aja dia bersaing untuk di tiga besar. Tapi kayaknya yang juara Juve lagi sih. Iya, itu sudah pasti sepertinya. Oh, Nah, jadi gue kalian nambahin sukanya dikit tuh. oke. Tapi gue Kalian. pengen nanya nih, kalian. Nanya, jadi host bentar lah ya. Yang tadi kan kita ngomongin main ya. Kalau menurut gue, apakah di liga lain itu harus ketat di La Liga? Maksudnya, Seperti income-nya dan lain-lain. Masalah penggajian. Ya, sebenarnya kalau gue pikir di La Liga itu bisa aja si Barca dan Madrid ini dapat suntikan dana dari si CFC partner ya. Tapi kalau menurut gue kontraknya 40 tahun Iya. cuy. Jadi 40 tahun si ibarat kata si
Hotman Perez udah tua ya. Terus si Laporta udah Cuman beres aja. duduk di kursi roda kan. Kalau menurut gue itu hal yang sebenarnya salah. Makanya itu menunjukkan bahwa Messi akhirnya cabut. Karena emang, nah kalau menurut gue nih, di Inggrisnya harus sama kayak di La Liga, biar nggak semena-mena klubnya. Apalagi kan terjadi inflasi yang sangat besar ya. Dari tahun ke tahun. Kan. Lu bayangin aja beli Haaland 175 juta. Kemarin syuting depan gawang aja nih, yang Dortmund menang. Syutingnya malah ke kiper, ke tangannya, ke sarung tangannya. Kan sebuah harga yang sangat mahal untuk satu orang, dan dia finishingnya kalau Tidak Kan menurut dia gue, sebanding. hat-trick. Hah? Tapi kan dia hat-trick. Nah hat-trick, tapi lu lihat nggak finishingnya dia yang pasti tangkep? Masa lu harus main dua kali Ya, tap? ya itu kan satu kesalahan dari sekian banyak lah. Kalau dilihat performanya dia musim lalu, itu nggak seberapa lah. Menurut Iya gua. betul, setuju. Ya tapi overpriced sih kalau gue. Ya apa ya? Ya, itu karena agennya juga kan. Si Rayola. Tapi gue akui kalau si Haaland ini jago melihat situasi. Jadi kayak sisi juga jago. Dia kayak membantu tim dan mau bekerja keras lah, lari gitu kan. Kalau kayak ya lu contoh aja kayak si siapa namanya, Tammy Abraham, cuman striker muda yang Tammy Abraham, terus si siapa namanya itu, banyak lah ya. Dia kayak nge-shoot pun kayak lu main bola plastik cuy. Jadi kayak aduh kecil aja menangnya. Terus tiba-tiba kayak eh, langsung marah-marah ke wasit. Mas gue nih striker apaan sih, udah ya gue tahu dia nyetak 13 gol di musimnya Lampard. Tapi musimnya Lampard akhir aja dia udah kayak ya mainin Giroud dan kalau menurut gue Tammy Abraham ini pantas dijual sih. Bukan di loan lagi, memang benar dijual. Kalau mau ke ini yang seperti lu bilang tadi, ke AHFC. Nah, itu benar-benar PS Pati. PS Pati ya. Dia nggak ada Iya. nggak ada nggak ada nggak ada skill buat menahan badan gitu kan, kayak disenggol orang aja, disenggol siapa contohnya, disenggol inilah Deddy Kobuzer pasti langsung mentalnya sampai keluar stadium anjir. Ini Bener balik nih, lagi tadi ke La Liga tadi, kenapa tuh La Liga? La Liga ya. Oke, ini hanya informasi aja teman-teman, jadi kayak ini kan nama juga bola mediocre. Nah La Liga, nah gimana nih menurut kalian, La Liga ini harus 100% revenue dan 20%-nya ngambang, jadi kayak nggak boleh digunakan. Ini perlu nggak diterapin di Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Jerman, Liga yang petani lah juga, serah mau liga apapun itu. Menurut kalian gimana? Dari lu dulu, El. Ya kalau menurut gue sih nggak semua liga mungkin yang harus menerapkan itu ya. Karena Ya, ada juga liga-liga yang menggaji pemainnya itu dengan harga yang wajar gitu. Kayak Liga Belanda atau Liga Jerman. Kalau bisa mungkin di Liga Inggris harus dibuat ya untuk klub-klub kaya-kaya itu ya, kayak City gitu kan. City, MU lah ya. Gila-gila, gila-gila, Pokoknya semua klub gila-gilaan. sih kalau menurut gue. Karena biar apa ya, biar stabil aja gitu neracanya sih kalau menurut gue. Nah kalau menurut lu gimana, Jul? Iya, ya gue masih bingung juga antara iya dan tidak. Soalnya ya kalau dibilang supaya nggak ada klub yang bangkrut sih, gue setuju-setuju aja kalau dibatasin antara pembelian terus gaji pemain. Cuman gue lagi nginget-nginget waktu itu gue juga pernah baca, cuma gue lupa. Kayaknya nggak bisa semua klub dijadiin kayak gitu. Gue lupa alasannya apa ya. Gue juga nggak begitu paham tentang topik ini. Tapi menurut gue kalau Liga Inggris kayaknya nggak perlu dulu pakai itu sih. Belum bisa ya? Ya, Ya, memang seperti itu sih. karena keuangan klub-klub kecil di Liga Inggris pun cukup stabil, apalagi kayak Aston Villa bisa ngimbangin kemarin, jual Grealish, masukin beberapa pemain, bisa ngimbangin manajemen ekonominya. Jadi
Liga Inggris sekarang masih stabil-stabil aja, dan mungkin Liga Italia bisa diterapin itu juga. Kalau diterapin itu mungkin bisa Liga Italia ya. Gue juga kurang Oke, paham. gue lanjutin lagi ya. Gue udah tanya pertanyaan juga nih. Kalau Lukaku, kan ini baru new signing ya. New signing. Heeh. Lukaku, walaupun role beda, tapi gue Lukaku banding Grealish, gimana nih performanya menurut kalian versi inilah, versi ratingnya. Soalnya gue lihat ini Grealish ini masih gimana ya? Masih abu-abu kalau menurut gue, sedangkan Lukaku ya sama abu-abu juga. Makanya apakah mereka sama-sama bapuk, atau ada yang bagus, ada yang enggak, atau semuanya bagus? Coba deh dari dulu dulu. Kalau menurut gua, Lukaku harusnya bisa langsung nyetel sama Chelsea harusnya. Hmm. Jadi menurut gua Lukaku, apalagi dukungan dari pemain Chelsea yang lumayan bagus kayak Ziyech, Mount, mungkin dia bisa dapat suplai bola lebih, dan didukung kayak Werner juga yang suka ngasih assist. Harusnya Lukaku bisa langsung nyetel. Kalau Grealish, gue gue percaya dia bakal bisa beradaptasi sama taktiknya Pep. Cuman gue nggak tahu apakah cepat atau lama. Tapi gue percaya dia harusnya bisa ngikutin taktiknya Pep gitu. Kalau jadi menurut gue Lukaku lebih cepat nyetel daripada Grealish. Tapi Grealish juga bakal bakal nyetel lah menurut gue. Itu. Nah, coba dari Lowell, sudut pandang lo gimana? Kalau dari gue sih mungkin Lukaku bakal berbahaya untuk Chelsea. Akan membuat dengkul-dengkul lawan kopong. Gue Bergetar. kemarin ini. Karena Lukaku ini kan tipe striker yang apa ya, dia mau turun ke belakang. Dia Ya, kerja keras. nggak egois Cocok lah. dengan, iya, dia cocok dengan skemanya Tuchel. Cuma yang gue takutkan mungkin first touch-nya dia ya. Iya, benar Ya. banget. Seperti di MU. Dia nggak bisa kontrol bola, Hancur-hancuran first touch-nya. kurang. Dan di Inter juga masih sering kok dia begitu. Iya. Apa karena dia kegendutan atau gue nggak ngerti ya. Tapi kenapa Dan kemarin kalau yang ngumumin dia Drogba? Apakah Nah, itu Drogba mah adalah agen rahasia? dari orang dalam aja, itu dari orang dalam. mungkin Drogba dibisikin sama Fabrizio Romano. Langsung gitu Mungkin juga. dijawab sama Fabrizio Romano. Tapi emang Kalau kalau coba lanjut. Gini. kalau kalau Grealish ini gue kurang tahu ya. Dia ini kalau skill individu oke lah, tapi kalau bermain secara tim gitu agak kurang deh ya. Kan Pep ini kan dia bermain sebagai tim dia. Tidak mengandalkan skill individu. Ya tapi Jadi, kalau Pep udah berniat beli dia, berarti tandanya Pep tahu dia harus apa di musim depan. Dan itu kan, dan karena itu makanya tadi gue bilang mungkin Grealish mungkin akan lambat, nggak secepat pemain-pemain baru yang lainnya untuk beradaptasi. Cuman gue yakin dia bisa sih buat ngikutin Pep. iya, dia kalau masalah skill individu bagus lah dia. Tapi kalau masalah kerja sama tim gue masih agak ragu sih sama dia. Nanti mungkin kita lihatlah kelanjutannya. Ya mudah-mudahan dia mengurangi peran playmaker, dan kalau bisa dia menjadi playmaker ya. Soalnya kan Kevin De Bruyne, masa lu seorang pelatih top tetap mengutamakan Kevin De Bruyne? Kan sekarang gitu ya. Kan sekarang MU ada Bruno Fernandes, itu lebih parah sih. Kalau City tambah apa, City kurang Kevin De Bruyne masih bisa karena masih jalan. Kalau MU tanpa Bruno Fernandes, menurutku dia harus eh, berpikir sejauh itu, Masih karena ada Lord si Van de Beek. Lord Lingard yang Lingard joget ya. skillful but no vision aja. Sama kayak inilah, sama Enggak kayak sih si Davis Lingard juga. lumayan sih gue bilang.
Lingard. lumayan dia punya visi dia. Cuma joget-jogetnya itu kurangin lah. Ya, Joget mulu anjing. dia sih. Oke, lanjut host. Oh ya, udah ya. Ini udah durasi udah 10 menit kelewatan. Oke, jadi gitu ya. Buat Inter ya. Semoga Inter dibeli sama Rans Cilegon atau Kui Entertainment, gue nggak tahu ya. Nambah sponsor di jersey. Gojek atau Iya. apa ini. Lumayan ya. Trajos, Kapal api. Bima, Ada Mills. Apa ya? Indomie. Mills. Oh ya, Mills. Eh, Ya gitulah. Karena gue salah satu penggemar Inter Milan di Liga Italia. Sejak 1998. oke. Ya oke ya, mungkin segitu aja ya podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Salam Bomek. Terus apa namanya? Terus like, nonton, kalau bisa Ya, terus subscribe, dengerin susu di break. Spotify. Apalagi? Walaupun nggak ada yang dengerin juga, gue tahu. Dan lebih mensupport podcast Bola Mediocre, kita ada sumbangan donasi di kitabisa.com ya. Oh enggak ya? Nggak ada. Kita belum sekaya itu. Dan oke, selanjutnya mungkin ada pesan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Tetap jaga kesehatan. Ya, stay safe. Yoi.